देना था। दिल ही तो है ना तुम। Halo sahabat pecinta film India, ketemu lagi dengan channel Mandalika Film. Di konten kali ini kami akan menceritakan alur dari film The Sky is Pink. Film berdurasi 143 menit ini diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang perjuangan pasangan dalam menyelamatkan hidup anaknya dari penyakit langka yang dideritanya. Pasangan ini diperankan oleh aktris kenamaan dunia, Priyanka Chopra, yang berperan sebagai Aditi, dan Farhan Akhtar berperan sebagai Niren Chaudhry. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk simak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Kisah dari film ini dinarasikan oleh salah satu anak perempuan mereka, Aisha Chaudhry, yang diperankan oleh Zaira Wasim. Aisyah berpendapat dirinya dan penyakitnya menjadi penjahat di dalam kisah cinta orang tuanya. Di dalam narasinya, Aisyah memanggil ibunya sebagai Mus, ayahnya dipanggil Panda, dan kakaknya Ihsan ia panggil sebagai Jiref. Aisyah bercerita tentang 19 tahun lalu sebelum dirinya dilahirkan. Di pagi hari, Aditi berlari menghampiri suaminya. Dia membawa hasil tes kehamilannya. Niren suaminya cukup terkejut karena mereka tidak berencana memiliki anak lagi. Niren meminta Aditi untuk menggugurkan kandungannya. Dia takut nasib anak yang akan dia lahirkan akan bernasib sama seperti Tania, anaknya yang sudah meninggal. Tania meninggal karena dokter memvonisnya mengidap penyakit langka bernama SCID atau defisiensi kekebalan tubuh. Dokter mengatakan 1 dari sejuta pasangan mengidap penyakit ini dan 25% kemungkinan diturunkan ke anaknya. Ini menjadi penyesalan terbesar bagi Aditi karena mendengarkan kata Niren dan keluarganya bahwa Tania saat itu hanya mengidap demam biasa. Aditi tetap menolak untuk menggugurkan kandungannya. Sebenarnya, pasangan ini memiliki anak laki-laki bernama Ihsan. Beruntungnya Ihsan sehat dan baik-baik saja. Aditi mengatakan kepada Niren, bagaimana jika dia perempuan? Bukankah kehidupan kita kurang lengkap tanpa Tania, ungkap Aditi. Dengan berbagai resiko kesehatan yang dapat diderita oleh sang anak, Niren dan Aditi Chaudhry akhirnya memutuskan untuk mempertahankan keberadaan sang anak. Aisha Chaudhry akhirnya lahir pada 27 Maret 1996. Orang tuanya memberinya nama Aisyah yang berarti kehidupan. Namun benar saja, setelah 6 bulan semenjak kelahirannya, Aisha Chaudhry dibawa ke rumah sakit Great Ormond Street di London untuk diperiksa karena Aisyah mengidap gejala seperti Tania dulu. Sedangkan Ihsan tetap tinggal di rumah orang tua mereka. Dokter di London mendiagnosa Aisyah memang mengidap SCID. Karena itu Aisyah rentan terhadap infeksi. Sebisa mungkin Aisyah harus benar-benar terisolasi. Dokter mengatakan Aisyah bisa disembuhkan dengan transplantasi tulang sumsum. Dan saudara kandung adalah yang paling cocok. Untung saja mereka membawa hasil tes darah Ihsan dari India. Nitin dan Niren juga tentunya akan diperiksa. Dokter juga menyampaikan bahwa operasi Aisyah harus dilakukan dalam 2 minggu dan membutuhkan biaya sebesar 120.000 pound. Untuk sementara waktu, mereka tinggal di rumah temannya yang bernama Malvika. Pada saat itu, untuk biaya tiket ke London saja mereka kesulitan. Namun sekarang, mereka harus mendapatkan uang sebanyak 120.000 pound. Setiap harinya, Niren berusaha mencari bantuan dana operasi anaknya dengan menempel poster di toko-toko atau meminta bantuan pada para pengusaha. Niren akhirnya mendatangi stasiun radio Sunrise untuk meminta bantuan. Namun, penyiarnya mengingatkan supaya Niren tidak berharap terlalu tinggi, supaya tidak kecewa. Aisha Chaudhry, Niren, Niren menjelaskan jenis penyakit yang diderita Aisyah secara singkat, sambil menahan tangis. Malam harinya, Aditi dan Niren bingung bagaimana lagi mereka akan mendapatkan uang operasi Aisyah. Aditi memiliki ide gila untuk menikahkan Niren suaminya dengan wanita yang dulu tergila-gila dengannya saat kuliah. Sekarang wanita itu sudah menjadi janda kaya.
Minta uang 120.000 pon kemudian ceraikan dia, ungkap Aditi. Niren mengatakan, uang 120.000 pon itu hanya cukup untuk membayar pengacara pengurus perceraian. Niren jelas tidak setuju dengan ide Aditi, kemudian mengatakan, aku akan menikahkanmu dengan Singhania, pemilik Ramjas College yang dulu tergila-gila padamu. Dia pasti bersedia diet untukmu. Temui aku dan anak-anak di akhir pekan. Aditi tersadar bahwa dia sudah menyampaikan ide gila pada suaminya. Kemudian ia memeluk suaminya. Keesokan harinya, saat memandikan Aisyah, Aditi mendapat telepon dari dokter. Dokter menyampaikan hasil pemeriksaan bahwa Ishan bukanlah anak Niren. Aditi terkejut, kemudian mengatakan itu tidak mungkin. Namun mendengar itu, Niren terlihat sedikit ragu. Ihsan akhirnya datang ke London untuk diperiksa ulang. Dalam perjalanan pulang, Niren marah-marah pada Aditi karena merasa dibohongi. Dia menyangka Ihsan sehat-sehat saja karena memang bukan anaknya. Sedangkan Tania dan Aisyah mendapat SCID darinya. Niren mencurigai kesetiaan dan kesucian Aditi. Aditi pun merasa marah karena hal itu. Akhirnya mereka pergi ke arah yang berlawanan. Selang beberapa waktu, Niren dipanggil dokter untuk mengambil hasil pemeriksaan ulang Ihsan dan dirinya. Ternyata dokter mengatakan bahwa Ihsan memang anak kandungnya. Dan terjadi kesalahan dari hasil tes darah Ihsan yang dulu ia bawa dari India. Niren sangat senang mendengar itu. Niren memberikan bunga untuk meminta maaf kepada Aditi. Namun tidak semudah itu Aditi memaafkan. Lalu Niren mengeluarkan manisan untuk kembali meminta maaf. Akhirnya Aditi pun memaafkan. Tidak lama Arjun Gill, penyiar Radio Sunrise, menelpon dan meminta Niren menyalakan radio. Saat live, Arjun mengabarkan bahwa mereka berhasil mengumpulkan uang sebesar 250.000 pon. Itu bahkan 2 kali lipat dari yang mereka butuhkan. Mereka mendapatkan bantuan tidak hanya dari imigran India, namun dari beberapa imigran dari negara lain. Niren dan Aditi sangat berterima kasih. Tulang sumsum Ihsan ternyata tidak cocok dengan Aisyah, namun tulang sumsum Niren justru cocok dengannya. Niren akhirnya menjalani operasi. Aditi meminta Malvika untuk menjaga Aisyah sementara waktu, karena dia ingin menemui Niren sebelum operasi. Aditi berlari secepat mungkin, namun ternyata Niren sudah memasuki ruangan operasi. Operasi Aisyah akhirnya berhasil. Namun, Aisyah Chaudhry masuk dalam catatan sejarah kedokteran di Eropa sebagai pasien SCID pertama yang mendapatkan transplantasi sumsum tulang dan sel punca. Selama beberapa waktu, Aisyah harus tetap menjalani perawatan, sedangkan Niren harus pulang ke India untuk kembali bekerja. Aisyah menelpon ibunya dan menanyakan kabar Ihsan. Ihsan kemudian mengambil telepon dari neneknya dan mengadu pada ibunya bahwa dia dihukum gurunya karena mewarnai langit dengan warna pink. Dia juga diolok temannya dengan dikatakan bodoh karena tidak tahu bahwa warna langit itu adalah biru. Aditi meyakinkan kepada anaknya bahwa tidak perlu merubah warna langitmu hanya untuk orang lain. Kamu bisa mewarnai langitmu dengan warna apa saja yang kamu inginkan. Jika kamu percaya langitmu berwarna pink, maka langit itu memang pink. Psikiater di rumah sakit menyarankan Aditi untuk mengirimkan video kegiatan mereka pada keluarganya di India. Aditi merekam setiap kegiatannya dengan Aisyah. Satu waktu, Aditi menelpon Niren, suaminya. Niren mengatakan akan mengadakan acara makan siang bersama Sonia. Sonia adalah wanita yang ia temui di sekolah Ihsan. Dia akan bercerai dan meminta saran dari Niren. Aditi meminta Niren untuk tidak menemuinya dan mengatakan, entah dia yang membodohimu atau kamu yang sedang membodohiku. Aditi cemburu dan menanyakan kemeja apa yang dikenakan Niren. Ternyata Niren mengenakan kemeja ungu yang membuatnya terlihat keren. Saat Sonia datang, Niren menutup teleponnya. Lewat narasinya, Aisyah mengatakan bahwa dulu saat pacaran, Niren bahkan siap merangkak melalui saluran telepon untuk menemui Aditi. Niren selalu mengikuti keinginan Aditi. Aditi sangat marah dan tidak mengangkat telepon Niren selama 5 hari. Tiba-tiba, Niren datang ke London untuk minta maaf. Niren juga dipindah tugaskan ke London selama 6 bulan. Aditi memberitahu Niren
bahwa bukan 6 bulan tapi 10 tahun. Karena sel punca di tubuh Aisyah butuh waktu yang lama untuk tumbuh. Bahkan perjalanan ke bandara pun akan berbahaya untuk Aisyah. Niren bekerja di siang hari. Sesampai di rumah, Niren harus menjaga Aisyah dan Ihsan karena Aditi pergi bekerja di malam hari. Mereka bekerja siang dan malam. Berkat kerja kerasnya 13 tahun kemudian, Niren dan Aditi menjadi orang yang sukses dalam karirnya. Sekarang mereka tidak lagi kesulitan masalah keuangan. Setiap 6 bulan, Aisyah harus ke rumah sakit untuk memeriksa hasil horoskopnya. Akhirnya, setelah 13 tahun, dokter mengatakan sel tubuh Aisyah sudah tumbuh dengan baik, dan sekarang Aisyah sudah sembuh. Aditi, Niren, dan Ihsan sangat senang mendapat kabar kesembuhan Aisyah. Mereka akhirnya kembali ke India. Aisyah sangat senang karena bisa bersekolah. Sebelumnya Aisyah menjalani homeschooling. Di sekolah, Aisyah bertemu dengan seorang laki-laki bernama Karan. Dia mulai menyukai Karan sejak pertemuan pertama. Niren akhirnya menjadi seorang pemilik perusahaan pizza terbaik di India. Mereka kemudian mengadakan pesta penyambutan untuk rumah barunya di India. Saat sedang bersenang-senang, tiba-tiba Ihsan berlari memanggil orang tuanya. Mereka mendapati Aisyah pingsan. Mereka segera melarikannya ke dokter. Setelah pulang, mereka bicara pada Aisyah dan memberitahunya bahwa Aisyah mengalami kerusakan pada paru-parunya akibat kemoterapi 14 tahun lalu. Ini kondisi yang serius karena penyakit yang dialami Aisyah belum ditemukan obatnya dan bisa menyebabkan kematian. Aditi akhirnya memutuskan untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi Aisyah. Dia mengajaknya untuk mengadopsi anak anjing, karena dia tahu bahwa Aisyah sangat menyukai anjing. Sebelumnya, Aditi bahkan melarang Aisyah menyentuh anjing. Aisyah sangat bahagia akhirnya memiliki seekor anjing yang ia beri nama Rulu. Aditi kemudian memiliki ide gila lagi. Dia meminta Ihsan untuk bicara pada Karan, supaya berpura-pura menyukai Aisyah dan mengajak Aisyah berkencan. Ihsan mulai pusing dengan ide gila Aditi ibunya. Dia meminta untuk kuliah ke London, padahal itu hanya alasannya untuk kabur dari ibunya. Setelah kepergian Ihsan, Aditi yang tidak terlalu percaya dokter akhirnya melakukan sebuah proyek untuk memompa paru-paru Aisyah. Mereka bahkan setiap harinya bekerja dari rumah untuk mengawasi perkembangan kesehatan Aisyah. Saat Aisyah melukis Rolo anjingnya, Karan datang. Dia menanyakan di mana Aisyah di lukisan itu. Aisyah mengatakan, "Aku akan tetap berada di sana saat aku sudah tiada." Karan mengatakan, Aisyah bahkan cocok sebagai seorang pembicara inspirator. Benar saja, satu waktu Aisyah diundang menjadi seorang pembicara inspirator. Sesampai di rumah, Aisyah mengirimkan pesan kepada Karan. Dia mengungkapkan perasaan cintanya pada Karan. Namun, Karan mengatakan bahwa dia menganggap Aisyah hanya sebagai temannya. Mendapat penolakan, Aisyah menangis dan berlari ke pelukan orang tuanya. Ihsan bahkan diminta pulang dari London. Mereka berempat kemudian pergi berlibur. Mereka kemudian pulang berlibur menggunakan pesawat. Di dalam pesawat, Aisyah mengalami kekurangan oksigen. Secepat mungkin Aditi meminta untuk dibawakan tabung oksigen. Aisyah kemudian segera dilarikan ke rumah sakit sesampai di bandara. Dokter mengatakan Aisyah harus segera melakukan transplantasi paru-paru. Niren setuju untuk itu. Namun, Aditi tidak ingin melakukannya karena transplantasi memiliki resiko yang tinggi. Niren kemudian meminta Aisyah untuk melakukan transplantasi. Namun, Aisyah menolak melakukannya karena sudah muak dengan semua penyakit yang ia hadapi. Aisyah kemudian meminta Aditi memakai kerudung karena ingin melukisnya. Aditi menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak suka berpose. Aisyah mengatakan bahwa mungkin nanti setelah aku tiada, kau akan menghargai lukisan ini. Aditi kemudian mengikuti keinginan Aisyah. Saat di kamarnya sambil menangis, Aisyah menelpon Ihsan.
Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mati dan ingin selalu bersama Aditi, Niren, dan kakaknya Isan. Isan mengatakan jangan khawatir, bahkan di kehidupan yang akan datang, saat reinkarnasi kita akan tetap bersama sebagai keluarga. Setiap harinya kesehatan Aisyah semakin memburuk. Aditi bahkan kurang istirahat demi menjaga Aisyah. Selama sepekan, Aditi hanya tidur 16 jam. Aditi mulai mengalami depresi. Malam harinya, Aditi terbangun kemudian mencekik leher Niren. Aditi kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan rehab. Aisyah berjanji kepada Niren tidak akan mati sebelum Aditi kembali dari rumah sakit, karena dia tidak ingin merepotkan ayahnya. Setiap harinya, Aisyah menghabiskan waktunya untuk menulis sebuah buku. Sampai akhirnya seminggu kemudian, Aditi pulang dari rumah sakit. Aisyah dan Niren memberitahu Aditi bahwa ada sebuah perusahaan yang akan menerbitkan buku yang ditulis Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa buku itu ia hadiahkan untuk Aditi, ibunya. Namun setiap harinya keadaan Aisyah semakin memburuk. Melihat itu, Aditi menelpon Niren untuk segera pulang. Aditi juga membangunkan Isan untuk menjaga Aisyah. Isan dan Niren mengungkapkan rasa sayangnya pada Aisyah. Buku yang ditulis Aisyah harusnya diterbitkan besok. Namun, Aditi memintanya untuk diterbitkan hari ini. Setelah menerima buku tersebut, Aditi segera berlari untuk menunjukkannya kepada Aisyah. Aditi memeluk Aisyah dari belakang dan meraih tangan Aisyah untuk memegang buku yang ditulisnya. Kemudian, Aisyah pergi dalam dekapan keluarganya. Aisyah pergi pada usia 18 tahun. Kepergian Aisyah tentu menjadi pukulan berat bagi Aditi, Niren, dan Isan. Niren memutuskan kembali ke London karena tidak tahan harus tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan tentang Aisyah. Namun Aditi tetap ingin tinggal di India bersama kenangan Aisyah. Dia bersikeras tidak ingin pergi ke London. Pada pesta perpisahan kepergian Niren ke London, Niren menayangkan video yang dibuat Aisyah sebelum kepergiannya. Beberapa waktu kemudian, Niren akhirnya berangkat ke London bersama Isan, sedangkan Aditi tidak ikut dengan mereka. Di akhir cerita, sebulan kemudian Aditi menyusul Niren ke London setelah terlihat lebih tenang. Nah, inilah akhir dari cerita film ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video Mandalika Film lainnya.